Halo, hai, assalamualaikum. Materi kali ini tentang kesehatan reproduksi remaja. Kenali tubuhmu, jaga dirimu, hargai dirimu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nenden Eka Puspitasari. Saya sebagai konselor atau guru BK di SMA Negeri 2 Majalaya. Sebelum ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran ini apa. Yang pertama, siswa mampu memahami kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua, memahami pubertas, menjaga organ reproduksi, membedakan mitos dan fakta, menerapkan pergaulan sehat, mencegah kekerasan seksual, menjaga personal boundaries. Mengapa sih kita harus belajar kesehatan reproduksi? Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Artinya, kesehatan reproduksi bukan hanya tidak memiliki penyakit, tetapi juga mampu menjaga kebersihan organ reproduksi, memahami perubahan tubuh, menghargai tubuh sendiri, membuat keputusan yang bertanggung jawab, menjaga diri dari kekerasan seksual, dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Tujuan menjaga kesehatan reproduksi salah satunya tubuh tetap sehat, terhindar dari penyakit, menjaga kebersihan organ intim, dan menjadi remaja yang bertanggung jawab. Ketika remaja tidak tahu akan perubahan tubuhnya, mereka bisa mengalami hal-hal yang bisa membuat mereka tidak percaya diri untuk bertemu teman. Bahkan lebih parah dari itu, bisa terjadi perilaku menyimpang seksual dan infeksi organ reproduksi. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu pubertas. Pubertas adalah masa ketika tubuh anak berkembang menjadi dewasa akibat dari meningkatnya hormon reproduksi. Untuk perempuan biasanya di umur 8-13 tahun dan laki-laki di umur 9-14 tahun. Teman-teman pasti pernah deh merasakan adanya perubahan fisik pada diri sendiri. Baik laki-laki ataupun perempuan pasti pernah mengalami yang namanya perubahan fisik, karena itu adalah salah satu ciri pubertas. Selain perubahan fisik, ada juga perubahan psikologis. Di antaranya mudah marah, mudah tersinggung, lebih sensitif, ingin diakui, mulai tertarik kepada lawan jenis, ingin lebih mandiri, lebih peduli penampilan, dan mencari jati diri. Seringkali tiap remaja kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Mereka cenderung cuek dengan tidak menjaga kebersihan organ reproduksi. Padahal itu sangat penting loh untuk diri sendiri, karena munculnya tidak percaya diri mungkin bisa disebabkan dari tidak menjaga kebersihan reproduksi. Cara menjaganya yaitu mandi secara teratur, mengganti pakaian dalam secara teratur, gunakan pakaian dalam yang menyerap keringat, bersihkan organ intim dengan benar. Saat menstruasi, perempuan ganti pembalut setiap 4-6 jam sekali. Cuci tangan sebelum dan sesudah mengganti pembalut, bungkus pembalut sebelum dibuang, dan jangan berbagi handuk atau pakaian dalam ya. Nah, sekarang apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dan membuat seseorang merasa takut. Kekerasan seksual dapat terjadi di rumah, sekolah, tempat umum, kendaraan umum, media sosial, internet, dan jangan lupa pelaku bisa jadi orang yang dikenal. Lalu bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja sih? Di antaranya ada menyentuh tubuh tanpa izin, komentar seksual, siulan yang mengganggu, memaksa berpacaran, dan mengirim foto atau video seksual yang tidak kita inginkan. Dan mirisnya, anak atau remaja zaman sekarang itu tidak berpikir ulang untuk menyebarkan foto pribadi hanya karena ingin diperhatikan oleh orang lain ya. Padahal itu sangat berbahaya loh untuk diri sendiri. Untuk mencegah kekerasan seksual, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para remaja. Remaja harus berani untuk berkata tidak, menolak suatu hal yang tidak dia inginkan, dan berani untuk melapor kepada orang dewasa ketika itu terjadi. Lalu kalau sudah menjadi korban harus bagaimana ya? Ingat ya, kamu berhak mendapatkan perlindungan. Jangan menyalahkan diri sendiri dan segera cerita kepada orang tua, guru BK, atau wali kelas. Juga simpan ya buktinya bila memungkinkan. Selain dari pencegahan kekerasan seksual, kita juga harus tahu dan kita harus punya juga batasan diri atau personal boundaries. Personal boundaries adalah batasan yang kita buat untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan harga diri dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti siapa yang boleh menyentuh aku, bagaimana orang lain berbicara kepada aku, informasi pribadi yang ingin dibagikan, dan kapan harus mengatakan tidak. Ada pesan penting nih untuk para remaja. Yang pertama, tubuhmu itu berharga
dan layak dihormati. Kedua, tidak ada yang berhak memaksamu melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Ketiga, bertanya tentang kesehatan reproduksi bukanlah hal yang memalukan. Keempat, informasi yang benar akan membantu kamu membuat keputusan yang sehat dan bertanggung jawab. Dan terakhir, jika mengalami masalah, jangan memendamnya sendiri ya, tapi berbagilah dengan orang dewasa yang kamu percayai. Alhamdulillah, materi tentang kesehatan reproduksi pada remaja sudah selesai dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk para remaja di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja sehat, tahu, mau, mampu.